Hai teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama narasumber ini luar biasa nih. Udah pengalaman banget di dunia properti. Please welcome ada Papi Kokon. Halo Papi Kokon. Hai apa Ruby, kabar? kabar baik. Wah, senang sekali nih bisa ngobrol sama Papi Kokon. Sama-sama. Papi Kokon ini kalau di dunia properti nih, papinya para sales marketing properti nih. Ya, thank you, makasih Ya, atas karena pujiannya. Papi pengalaman banget nih. Istilah kata dari awal properti itu dipasarkan dulu kan Pak, ya Papi Iya, ya. betul. Dulu grupnya banyak tuh properti-properti, kalau launching pasti ada Papi. Pasti ada Papi Kokon. Nah, mungkin juga banyak yang ingin tahu nih Pi, gimana sih kisah perjuangannya Papi Kokon nih dari awal nih, backgroundnya gimana? Silakan Papi. Makasih Ruby atas kesempatannya. Sama-sama. Hey, pada para pemirsa, Iya. saya mau berbagi cerita. Sebenarnya ceritanya ini panjang sekali. Saya lahir 8 September 1960. Kemudian saya sekarang ini sudah mempunyai 3 orang anak yang semuanya sudah menikah dan 3 orang cucu sudah saya punya. Wow, mantap. Lengkap ya Pi. Lengkap. Nah, Iya. perjalanan saya, karir saya mulai saya terjun di dunia sales itu dari usia 14 tahun. 14 tahun. Iya, Wow. jadi waktu SMP kelas 3 saya diajarkan oleh almarhum mama saya untuk berdagang barang-barang branded dan lain-lain yang diambil dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pasar Uler, Proyek Senen dulu itu seperti itu. Pulang sekolah langsung dagang. Sekolah langsung iya, dagang, Pi? langsung dagang door to door dari teman-teman orang tua maupun saudara-saudara orang tua. Nah, selesai dari itu, mulailah memupuk diri menjadi berani, percaya diri. Karena pada saat itu yang namanya berdagang kan harus bertemu dengan orang, berbicara. Nah, yang paling penting di dalam dunia bisnis itu yang saya tanamkan sampai hari ini, yaitu kejujuran. Kejujuran, itu pokok pertama saya dalam hal berbisnis. Tapi kan jujur ini kan kayak misalnya beli barang, jual lagi kan. Pasti kan ada untung lebih. Pasti. Iya, tapi kalau memang saya bilang ya udah saya belinya misalnya 1.000, saya untungnya ya 200 rupiah ya. Itu jujur juga ya, Pi ya. Tapi produknya bagus gitu. Produknya bagus dan jangan yang sampai misalnya barang pecah belah yang tambelan lah udah pecah masih dijual, atau pakaian misalnya ya kualitasnya memang yang rendah tetapi akhirnya dibuat jadi kualitas yang bermutu bilangnya. Nah, yang palsu lah apa. Nah, itu tidak pernah saya lakukan sampai hari ini. Itulah makna kejujuran tadi. Iya. Nah, itu jadi itulah yang menyebabkan perlahan-lahan itu menjadi dasar daripada bisnis saya dan kehidupan saya. Akhirnya timbullah suatu kepercayaan dan akhirnya menjadi respect. Nah, jadi saya hidup ini dari mana? Ya dari referensi. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Gak pernah promosi, Ruby. Nah, terjun mulai di dunia properti itu pas lulus SMA. Lulus SMA? Iya. Nah, dulu tapi namanya bukan broker, namanya calo, maklar. Iya, namanya calo ya. Iya, namanya. Bener. Kalau bahasa kerennya broker tradisional. Betul. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, tapi itu di Jakarta, Pi? Di Jakarta, tetap di Jakarta dari dulu. Nah, tapi memang saya dari SMA itu terus senang sekali berbisnis dan senang sekali dengan seni. Jadi akhirnya saya ngajar melukis, ngajar ikebana, sampai buat patung. Nah, akhirnya saya belajar juga landscape dan lain-lain semua otodidak. Sampai desain tekstil saya bisa, saya desain baju juga bisa jadi desainer seperti itu. Terus saya window display, jadi saya tata daripada department store ya. Nah, itu dulu cahaya matahari. Nah, itu dulu waktu zaman-zaman awal matahari baru buka. Nah, itu yang window display-nya saya yang kerjakan. Jadi ini paralel ya? Menjadi seorang calo atau broker tradisional. Sampai sekolah tuh, Ruby, dari SMA tuh udah mulai. SMA tuh udah mulai? Iya, mulai tuh dapat order seperti itu, bikin landscape, ya terus kemudian interior rumah, bisa interior rumah juga? Iya, dari SMA. Dari SMA. Nah, jadi kalau lagi dekorasi rumah begitu interior, ya lukisannya, patungnya karya saya juga, saya ini rangkai bunganya juga dari saya. Nah, kemudian saya merambah lagi merambahnya ini saya ke bintang iklan, OBH Kombi. Nah, waktu itu umur berapa tuh? Umur 24 tahun itu jadi. Wah, 24 tahun udah jadi bintang iklan. Iya, 12 tahun tuh terus tuh. 12 tahun terus ya.
Nah itu, nah terus kemudian kelar dari bintang iklan, saya main drama. Main drama. Iya, main drama. Ada beberapa juga iklan yang lain seperti itu. Nah, proses dari hal itu tapi tetap yang jadi broker tradisional ini masih terus dijalankan. Broker tradisional itu Papi jadi mengenalkan si penjual dan pembeli. Iya, betul. Nah, awal belajarnya bisa dari mana tuh, Pi? ya karena ada orang yang mau dijual ya dari pikir karena memang nikahnya kan muda. Menikah itu umur 22 tahun sudah menikah. Nah, jadi otomatis sudah lepas dari orang tua sehingga saya harus berjuang untuk mencari daripada apa yang menjadi identitas dan keperluan saya. Kebetulan pada saat saya menikah, saya sudah di dalam rumah itu ada 6 orang yang harus saya tanggung. 6 orang, Pi? Iya, umur 22 saya harus menanggung 6 orang. 22 tahun menanggung 6. Iya, nah itu siapa aja 6 orang itu, Pi? Ya itu ada istri, ada pembantu, ada anak, ada ipar-ipar daripada istri. Iya. Nah itu yang menyebabkan saya harus berjuang setengah mati. Bagaimana saya memproses jati diri saya. Nah sehingga pada saat itu akhirnya saya jadi seniman. Akhirnya jadi seniman yang khususnya tapi sebagai pembawa acara, MC. Oh, jadi MC. Nah, jadi MC inilah yang saya berkembang, akhirnya banyak kenal dengan developer. Oh gitu. Iya, gara-gara dari MC, kenal sama owner-owner developer. Nah, ada developer besar yang mempercayai saya tahun 2000 untuk mengkoordinator dari seluruh multi agent. Wow, itu tuh awal iya, mulanya. nah saya buatlah program mengenai NUP apa dan lain-lain. Nah disitulah dari tahun 2000 akhirnya saya buka agent resmi. Jadi akhirnya yang namanya calo hilang jadi broker namanya. Jadi broker. Nah 2004 saya bergabung dengan partner-partner saya ada 3 orang dengan saya 3. Kemudian 2006 ada partner lagi 2 jadi 2005 ada kurang lebih 5 orang yang menjadi satu perusahaan. Nah, sampai 12 tahun. 12 tahun ya. Sampai 12 tahun saya bergelut di bidang itu. Nah, selebihnya 2015 saya berdiri lagi sendiri. Saya berdiri sendiri. Tahan dulu bentar, Pi. Saya mau flashback dulu tadi tuh. Iya. Dari awal di MC jadi kenal developer, jadi dipercaya. Dari situ tuh karir Papi mulai. Betul. Nah, dari karena developer besar yang percaya Iya. Papi menjadi koordinator agent dan menjadi bikin acara motivator, juga, acara, handle acara kan ya? Iya, setiap kali acara. launching, selalu Papi Kokon yang ngurus tuh. Ya, termasuk juga agent-agent ya. Termasuk agent-agent, Iya. Papi Kokon sebagai wasit. Ya, Dan benar. juga selalu saya ingat, closing, terjual. Iya, kita gitu ya. manasin di kegiatan acara. Wah, dan ilmu itu banyak sekali akhirnya menginspirasi para MC-MC di developer. Benar, gitu ya. sekarang jadi ditiru semua. Jadi ditiru gitu semua, ya. closing, jual gitu. Iya, nah luar biasa. Ini dia itulah. orang yang Nah, awalnya. akhirnya dari hal itu ya banyak sekali pengalaman yang didapat ya sampai hari ini saya menjadi akhirnya disebut jadi pakar properti dan konsultan properti. Dan konsultan Iya, nah tapi banyak sekali yang namanya hal-hal yang tidak terlihat dari luar orang awam melihat pikirnya happy terus ya udah happy terus dan Iya. lain-lain. Nah, padahal banyak sekali pengalaman-pengalaman yang memang harus saya bagikan juga biar bahwa suatu proses jadi diri hari ini ya tidak mudah. Yang pertama, saya pernah ditodong pistol ya sama angkatan lah ya, angkatan karena dia beli kiosnya jadi double decker, kiosnya nggak ada. Kiosnya nggak ada? Ya dirubah soalnya jadi double decker. Akhirnya saya harus bertanggung jawab karena saya yang menjual. Tapi untungnya sudah bisa diselesaikan dengan baik dan dia akhirnya senang karena memang digantikan juga dengan developer dengan yang lebih baik. Berarti Papi Kokon juga negosiasi Iya, orang betul. tersebut. Tapi udah ditodong duluan tuh ya? Udah todong, waduh, takutnya luar biasa ya. Iya. Terus yang kedua saya pernah disiram dengan es teh tawar, siram orang, iya. 1 gelas disiram ke muka saya. Nah itu gara-gara orang makan, lagi makan saya tawari, kasih brosur dan lain-lain. Katanya nggak sopan kan orang lagi makan ditawarin, disiram. Kemudian saya udah 3 kali naik truk sampah Satpol PP. Iya. Ya pada saat bagian brosur di pinggir jalan dan lain-lain ya taunya ditangkap sama Satpol PP, dinaik dipikir pedagang asongan kan. Waduh. Nah, naik dan 3 kali lagi saya mengalami hal itu. Ya kebodohan diulang lagi jadinya. Tapi petugasnya sama nggak tuh? Enggak, beda-beda tempatnya beda-beda ya. Nah, terus ada lagi saya pernah ya suruh buka baju di kantor pengolah, ya kantor pengolah developer karena menjual, padahal saya bagikan flyer itu di pinggir jalan trotoar. Tapi memang developernya saling berhadap-hadapan.
Oh, kompetitor ini jadi. pusat kompetitor, pusat retail. Oke. Nah, iya, dibawa naik ke badan pengelola ke lantai 4. Sama kompetitor ini pokoknya. Ditangkap. Padahal kan saya di jalanan, bukan di dalam gedung. Di luar itu ya, Iya, area, di luar area. Tetap ditangkap Mas Sapam, dibawa, kemudian suruh buka baju. Suruh buka baju kayak maling. Ya ampun. Kayak copet saya gitu. Aduh, itu benar-benar sakitnya luar biasa, malunya luar biasa. Difoto pakai Polaroid, ya kelar itu dilepas. Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu, akhirnya saya jadi mengerti dan bisa bagaimana mengatasi daripada ya kelemahan-kelemahan dari pribadi saya pribadi dulu. Nah, akhirnya saya belajar banyak dari hal itu. Akhirnya sekarang saya mengajar banyak sekali, hampir seluruh Indonesia dari developer ya, khususnya waktu angkatan-angkatan saya, ya rata-rata itu semua sales-salesnya ya semua muridnya saya. Semua muridnya, makanya jadi papinya sales property ya gitu ya. Mungkin ya kalau dihitung dengan sampai sekarang ya 500 juta orang dari dunia sales sih sudah menjadi murid saya. Mungkin ada seperti itu, dan bukan hanya di properti. Nggak cuma properti ya, ada otomotif, ada kosmetik, ya sampai alat berat, ada juga yang kalau saya melatih saham, forex, ya. Kemudian juga ada pabrik plastik, macam-macam lah. Pokoknya SDM, pembinaan SDM. Malah sampai ngajar. Iya, saya ngajar di Tantowi Yahya, public speaking, sebagai dosen tamu. Dan ada beberapa juga kampus yang pernah panggil saya untuk saya mengajarkan bagaimana menggunakan waktu pada saat mereka kuliah. Nah, itu juga saya suka sharing itu. Nah, bahkan dengan adanya hal itu saya bikin acara di Radio SK Suara Kejayaan. Warung Markom. Warung Markom. Iya, Warung Markom itu jadi bahasanya bahasa warung, tapi marketing komunikasi. Nah, itu satu. Nah, ada juga majalah Property and Bank yang saya isi rubik selama 2 tahun. Ada juga di sana saya lakukan hal itu. Ya, sampai hari ini ya, tetapi ada sesuatu juga yang saya dapatkan dengan proses jati diri saya. Makin lama, makin hari saya akhirnya makin penasaran dengan diri saya sendiri. Iya, gimana tuh? Nah, akhirnya saya mendapatkan juga sesuatu gift dari Tuhan, ya gift dari Tuhan. Akhirnya mulai 2015 saya melakukan pelayanan dengan nama Kokon Teduh. Kokon Teduh. Nah, anggotanya yang aktif itu 150.000. 150.000? Iya, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dan bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi setiap Rabu saya lakukan pelayanan itu di Radio Eljon. Di Radio Eljon. Iya, jam 4 sore sampai selesai. Biasanya seperti itu, Ruby. Jadi itu melayani, itu sifatnya melayani. Melayani, tidak ada biaya apapun juga. Yes. Apa sih yang Papi melayani di acara itu, Pak? Dalam kegiatan ini ya macam-macam ya, dari orang yang sakit jasmani, sakit rohani, permasalahan dan problem pribadi dari luka batin, atau kuasa-kuasa gelap yang mempengaruhi orang tersebut, atau orang tersebut dikuasai atau dikirim oleh orang lain dengan kuasa-kuasa gelap. Kurang lebih itu yang saya lakukan sekarang. Setiap hari dari pagi biasanya 4:30 sampai dengan jam 8 saya lakukan pelayanan itu melalui WA, video call. Secara online gitu? Iya, secara online. Malam kurang lebih saya lakukan jam 6 atau jam 7 malam sampai jam 9. Luar biasa, dan ini pelayanan. Artinya non komersil kalau bicara pelayanan, benar melayani. Melayani karena tadi ya talenta atau gift tadi yang Tuhan berikan, nanti Papi berikan lagi kepada banyak orang lain ya, Pi. Akhirnya saya dapat julukan jadi Papi Kokon karena pada saat saya jadi buat seminar atau training itu selalu pelayanan itu saya bawa juga. Jadi healing itu saya bawa sehingga semua peserta itu ya saya mau bersihkan dulu istilahnya dari luka batin, dari permasalahan hidup dia. Nah, akhirnya dia timbul semangat, percaya diri, dan akhirnya dia tahu bahwa hidup lurus itu adalah yang harus kita tempuh setiap harinya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi lebih optimal ya, Pi? Betul. Kehidupan seorang itu. Betul. Karena kalau pribadi tidak disentuh, ya pribadi tidak disentuh, tetapi mereka hanya urusin adalah apalagi kita di bidang properti ya target, lupain. Sembuhkan dulu pribadi dia, baru pekerjaan bisa lebih baik lagi. Umumnya begitu. Setelah memang adakan seminar, training, kemudian udah ada healingnya, udah mereka dapat, itu timbul sesuatu yang luar biasa bagi peserta-pesertanya. Luar biasa. Pi, mungkin juga banyak nih di luar sana, khususnya di
sales properti dan juga orang lain. Nah, Papi bisa sharing nggak bagaimana sih tips suksesnya ala Papi Kokon nih? Suksesnya daripada ala Papi Kokon kata Ruby, padahal suksesnya ya semuanya juga dari usaha, dari semangat, dari dukungan rekan-rekan ya. Yang pertama tadi yang saya bilang adalah jujur. Jujur ya. Kedua, pengontrolan diri dengan secara kontinu untuk diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita mau jadi contoh, ya kita harus dari diri kita dulu. Diri kita dulu bisa kita bentuk, baru bisa membentuk orang lain. Maka itu kan ada pepatah bilang, jangan harap bisa merubah orang lain kalau diri sendiri tidak bisa berubah. Wow, luar biasa. Nah, itu, saya lakukan itu dulu. Nah, kemudian ya, saya mau yang unik. Mau yang aneh, yang penting tidak melenceng. Jadi harus lurus, tetapi yang unik, yang aneh. Karena kebanyakan kalau kita hidup dengan monoton, kita tidak menggali daripada apa yang ada dari kelebihan kita. Wow. Ini yang menyebabkan kita akan menjadi standar. Nah, kalau orang mau luar biasa, ya harus berbeda. Tampil beda ini. Tampil beda. Yang pertama misalnya kayak orang jam kerja jam 9. Kalau di marketing kan jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Nah, padahal kalau kita mau di di stasiun kereta, nah itu kan berarti jam 6 orang udah pada di stasiun. Antri apa kenapa kita nggak yang jam 6 pagi? Supaya kita maksimal. Nah, ini kan salah satu yang berbeda. Nah, orang kalau pulang jam 6 udah pulang sampai rumah sudah, padahal kalau kita naik motor atau naik sepeda atau berapa banyak kafe yang kita lewati, restoran yang kita lewati. Bisa canvassing dan lain-lain. Termasuk juga yang namanya kalau kita di stasiun juga. Nah, itu kalau jam 6 kan orang baru pada pulang dari stasiun, baru mau pergi ke tempat-tempat yang lain lagi ya transit di mana-mana. Nah, kenapa kita nggak sampai setengah 9 malam kita luangkan waktu itu untuk supaya kita mendapatkan yang namanya daripada calon-calon prospek kita. Dapat leads atau itu calon-calon ya. Wah, iya benar-benar. Memanfaatkan apa yang ada dulu ya. Betul. Nah, begitu pula juga dengan jam berapa orang yang biasanya iseng melihat handphone dan lain, itu juga mesti diperhatikan. Nah, kemudian apa yang kita akan promosikan di dalam benda-benda yang akan kita jual ya, produk yang akan kita jual, ya itu harus berbeda. Jangan kalau misalnya kita kan di properti, gambarnya rumah saja. Nah, kemudian apa lagi? Selain dari rumah saja, terus kemudian layoutnya saja, sudah itu saja, terus fasilitas semua fasilitas dicantumkan semua di kecil semua. Nah, akhirnya orang kan bingung, mana yang menonjol, mana yang ini. Padahal kita harus pilih satu saja. Misalnya misalnya ada rumput liar saja. Nah, rumput liar itu ya kita foto. Orang kan selalu kalau foto landscape yang bagus. Kalau Papi enggak, malah suka-suka alang-alang papi foto. Di zoom gitu ya? Di zoom, di foto. Terus bilang, yang liar saja subur, apalagi yang dirawat di taman. Asik, itu dia ya. Itu yang tampil bedanya itu ya, Bi? Itu. Yes. Nah, terus ada lagi puing ya, suka-suka ya di lahan gitu ya, ada puing. Puingnya saya foto, cetret. Terus saya foto lagi sama taman yang tidak ada puingnya, yang rapi. Pada saat ada pembangunan tapi rapi. Ini rumah tetangga. Kalau rumah saya yang sebelah kanan dong. Asik. Nah, kurang lebih itu yang saya bawa setiap hari dan saya ajarkan kepada seluruh sales. Tapi, ini ada tapinya, suka-suka mereka nggak giat, mereka malas. Padahal kalau mau orang menjadi respect, orang mau jadi dekat, kan tiap hari kita mesti bertegur sapa. Tapi jangan jualan, tapi bertegur sapa. Cuma ngucapin selamat pagi, kasih gambar-gambar yang tadi yang saya cerita. Kayak salah satu contoh lagi aja, sepatu yang berlumpur sama sepatu yang tidak berlumpur. Nah, foto dijajarin aja 2. Yang ini sudah serah terima, kami tepat waktu, dan ini lagi pembangunan. Luar biasa. Pada sepatu, jadi saya jual rumah loh. Tapi yang saya foto sepatu dekil, kena lumpur dan lain-lain. Tapi orang jadi respect, jadi lihat apa sih ini sepatu. Gitu nah, ini hal-hal ini yang setiap hari saya lakukan di dalam kehidupan saya. Setiap kali saya bertemu dengan orang lain. Seperti itu. Dan ini yang membuat jadi sukses ya? Iya, itu dulu satu. Nah, yang kedua juga Ruby, kalau kita mau nyaman hidup, karena kalau dilihat begini kan jadi sibuk ya luar biasa, pasti banyak permasalahan dan lain-lain. Yang pertama hidup adalah
anggap semua orang baik, Rudy. Wah, anggap semua baik. Jadi baik, akhirnya kita tidak memagari dari hati ini. Yes. Nggak Akhirnya, seujon ya, Pi? Iya, benar, dan nggak halu. Nggak ya. halu. Nggak halu guys. Nggak halu. Ya, Yes, nah itu akhirnya yang menyebabkan kita bisa ketemu dengan orang selalu dengan sukacita. Yes. Nah, kalau dengan sukacita, nah ini modal daripada seorang marketing. Iya benar. Akhirnya kita ngomong sama orang jadi nyambung, nyaman. Ya, Orang juga benar. sama kita Iya, jadi iya. akrab, jadi Iya, kekeluargaan. iya, Nah iya. ini yang saya dapatkan. Akhirnya saya latih ini dalam diri saya dulu. Iya, iya. Setelah dari itu baru saya sebar kepada lingkungan saya. Wow, keren banget. Selebihnya seperti itu. Wih, seneng banget nih ngobrol sama Papi, luar biasa banyak insight-insight ya yang Papi share juga, dan juga semoga teman-teman semua yang nonton ini mendapatkan intisari manfaat. Berarti harus jujur ya kan, juga tampil beda, kreatif juga ya kan. Extra mile kalau saya bilang, kalau bisa saya bilang Iya. itu ya, apa yang Papi lakukan ini ya sebenarnya kita bisa lakukan sambil jalan kerja. Betul. Tapi sambil canvassing flyer dan Betul. lain-lain. Thank you so much Papi. Sama-sama, Sukses Ruby. sekali buat Papi Kokon. Amin, Menginspirasi doanya. di dunia properti di Indonesia dan juga internasional. Nah teman-teman, kita udah ngobrol seru banget nih. Nggak berasa nih, udah hampir setengah jam kita ngobrol. Tapi seru banget. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman mau hubungin Papi Kokon, langsung aja ke Instagramnya Papi Kokon ya. Sampai jumpa di next video. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Bye.